Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tahtiha Nurharani Angkalawi dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem saraf. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu sistem saraf? Nah, sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting dalam mengatur setiap kegiatan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman sudah mengetahui nih apa pengertian dari sistem saraf. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari sistem saraf? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut lagi, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Nah, untuk selanjutnya disimak ya teman-teman. Video kali ini kita akan membahas materi pelajaran yaitu sistem saraf atau yang sering disebut dengan neuron. Nah, selanjutnya kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Nah, otak kita terdiri dari 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima ataupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Lalu, bagaimana sih cara kerjanya? Oke, pertama kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Nah, salah satunya ada yang namanya akson, di mana pada bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Nah, setelah itu ada juga dendrit, di mana dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan juga perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Nah, teman-teman pada tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Nah, kita sudah mendapatkan nih gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi bagaimana ya dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Nah, di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol kita. Nah, selanjutnya di dalam saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antaranya satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama.
dan diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Nah, di sini listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Sudah disimak kan video pembelajarannya? Nah, jadi pada video tersebut dijelaskan bahwa sistem saraf atau yang sering disebut dengan neuron merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Nah, pada video tersebut juga telah dijelaskan bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita untuk bergerak. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya teman-teman? Nah, untuk itu saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga video pembelajarannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.